Di saat seperti ini, Museum Basuki Abdullah menghadapi berbagai tantangan untuk tetap mengedukasi meski dalam keterbatasan. Museum Basuki Abdullah merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan. Halo sahabat Musbadul, kembali lagi dalam acara baru Museum Basuki Abdullah Seru. Nama saya Lydia Rahma, yang hari ini akan berbincang-bincang dengan Pak Fitra. Kita akan bincang-bincang santai terkait peringatan Hari Museum yang jatuh pada tanggal 12 Oktober 2021. Karena kita sudah prokes nih Pak, ya. Berarti kita udah boleh buka masker nih Pak. Siap, ya, untuk kita sementara buka ya. boleh dibuka Pak, biar wajahnya kelihatan. Saya mau tanya-tanya nih Pak sama Bapak, di bulan Mei itu kan ada Hari Museum Internasional, dan di bulan Oktober ini akan ada Hari Museum Indonesia. Betul. Nah, hal apa yang melatar belakangi lahirnya Hari Museum Pak? Begini Mbak Levia, jadi museum itu lahir sebetulnya itu dilakukan, dicetuskan ketika adanya Musyawarah Museum Indonesia tahun 2015. Nah, waktu itu diambil keputusan oleh para ahli, kita mengambil tonggaknya itu adalah ketika pertemuan Musyawarah Museum pertama tahun 1962. Kenapa itu diambil? Karena itulah tonggak awal mulai museum menjadi titik perhatian pemerintah. Nah, waktu itu para pakar yang berkegiatan di dalam museum berkumpul, lalu mereka mencetuskan musyawarah itu. Ada berapa yang disampaikan di dalam musyawarah itu, disampaikan beberapa solusi. Salah satunya perlunya kita membuat undang-undang tentang permusiuman. Yang kedua, perlu meningkatkan pengetahuan para pengelola museum melalui diklat-diklat. Kemudian juga bagaimana perhatian pemerintah untuk membantu banyak museum yang sudah ada gitu ya. Lalu kemudian yang penting juga bagaimana museum ini menjadi strategi kita dalam diplomasi. Itu antara lain hasil dari musyawarah itu. Sehingga itu kita jadikan sebagai tonggak untuk memperingati Hari Museum di Indonesia setiap tanggal 12. Itu ya. Oke. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana sih makna Hari Museum tersebut? Nah, ya kita museum kadang-kadang ya dianggap ruang yang gelap gitu ya. Tapi sesungguhnya bagi saya atau bagi kita ya, semestinya setiap peringatan, apakah itu peringatan museum, jadi momentum bagi kita untuk bagaimana berbenah ya terhadap museum kita, untuk terutama menanggapi tantangan masa depan ya yang sekarang sedang berlangsung, teknologi informasi, perpindahan minat, apalagi pandemi, tentu kita butuh tantangan itu. Jadi sekali lagi, peringatan tidak hanya sekadar diperingati begitu saja, tapi ada momentum bagi kita untuk bagaimana melakukan pembenahan ke dalam gitu ya. Paling tidak ada 3 hal ya. Pertama, bagaimana tata kelola museum harus kita kuatkan. Tentu harus dilakukan oleh para pengelola itu, bagaimana dia melihat pasar ya. Sekarang ini kan teknologi informasi, mereka juga harus mengikuti itu. Yang kedua, tata kelola yang berkelanjutan. Jadi paling tidak bahwa pengelola museum itu tidak hanya orang datang banyak ke museum, tapi lebih bermanfaat tidak orang datang itu.
Jadi tidak hanya kunjungan ya. Iya. Yang ketiga adalah peningkatan hubungan dengan komunitas, Pemda, KL terkait dengan swasta. Sehingganya apa? Bahwa museum itu menjadi bagian terpenting dalam pembangunan bangsa ini, yang selama ini mungkin kita anggap hanya sebagai penyimpan koleksi gitu ya. Paling tidak 3 hal tuh kalau kita dalam rangka memperingati Hari Museum harus kita lakukan, Mbak Livia ya. Dan sekarang museum kayaknya juga udah nggak ngebosenin kayak dulu ya Pak. Betul. Udah ada virtual tour sekarang. Nah itu tantangan kepala-kepala museum sekarang ya, pengelola museum salah satunya itu. Hampir 95%, 94% kalau nggak salah, kaum milenial itu menggunakan teknologi internet gitu ya. Ya toh? Jadi kita juga harus berpindah pola gitu ya. Nah di masa sekarang tentu itu yang kita kuatkan gitu ya dalam rangka membenahi museum kita ke dalam gitu. Nah, saat ini banyak museum yang mengubah paradigmanya Pak dari yang hanya koleksi oriented menjadi pengunjung oriented nih. Ya. Apakah hal tersebut merupakan salah satu cara museum menjawab tantangan dan bagaimana sih cara lain yang harus museum tempuh dalam menghadapi tantangan apalagi di masa yang sekarang gitu Pak. Dalam pandemi ini kan kita jadi nggak bisa berkunjung ke museum gitu. Ya. Terus dan hiburan anak-anak muda cuma gadget aja gitu Pak. Menurut Bapak tuh gimana? Mungkin lebih dari itu ya, tidak hanya dari objek oriented ke pengunjung oriented, tapi lebih kepada bagaimana museum itu bermanfaat seperti yang saya sampaikan di awal tadi itu. Tentu banyak langkah yang bisa kita lakukan dalam kegiatan itu. Salah satunya Musbadul ya, Museum Baskia Abdullah ini sudah melakukan berbagai hal menurut saya, sehingga pendekatan-pendekatan kita melihat pasar ya, komunikasi, marketing itu menjadi penting. Itu harus dilakukan oleh teman-teman di museum sekarang ini. Dan yang paling kuat itu adalah bagaimana kita membuat program yang betul-betul dibutuhkan masyarakat. Jadi salah satu strategi kebudayaan itu adalah mengajak masyarakat merencanakan program kita. Nah itu barangkali sudah dilakukan oleh teman-teman Musbadul ya di sana gitu. Sehingga apa? Sehingga museum ini juga diminati, dilihat dan kecenderungan kita sekarang kan lihat dulu baru datang gitu ya. Jadi ada pengalaman lain, apalagi di masa pandemi tentu kita menggunakan teknologi gitu ya. Nah jadi ketika kita pandemi besar kemarin ada kebijakan kita untuk mendigitalkan seluruh koleksi kita. Nah digitalisasi itu dalam rangka apa? Pasti penguatan itu tadi. Jadi tidak lagi kepada koleksinya tapi pada bagaimana masyarakat bisa mengunjungi lalu kemudian dia mendapat manfaat dari kunjungan itu. Jadi tidak hanya sekadar banyak orang berkunjung, bukan jumlah kunjungan banyak kita lihat, tapi tentu mengambil manfaat dari apa yang didapatkan dari museum kita gitu ya. Pak, katanya museum itu bakal jadi badan layanan umum nih Pak. Oh iya. Apa sih Pak tujuan dan harapan kebijakan tersebut? Lebih jauh sebetulnya BLU itu dalam rangka penguatan layanan sebetulnya, peningkatan layanan kepada masyarakat gitu ya. Dengan BLU itu akan lebih mudah. BLU itu sebetulnya badan layanan umum itu lebih kepada tata kelola keuangannya. Jadi museum boleh menarik sesuatu dana misalnya, tapi untuk apa? Menghidupi museumnya. Jadi tidak mencari keuntungan, bukan profit ya. Jadi BLU lebih ke situ. Dengan menggunakan pola BLU sebetulnya akan tata kelolanya akan lebih baik. Misalnya kita bisa merekrut orang di luar kita, anak-anak muda yang betul-betul bisa paham gitu ya. Lalu kemudian akan lebih mudah mengelola aset-aset kita, menyewakan gedungnya dan bermacam aset itu bisa kita jadikan pendapatan dari museum untuk kita gunakan penguatan museumnya sendiri gitu ya. Jadi tentu utamanya adalah peningkatan layanan museum ya. Jadi sekarang kita sedang menguatkan itu dan museum nasional sebetulnya Museum Gajah itu sudah keluar keputusannya dia akan jadi museum dengan pola BLU ya. Kan utamanya kalau BLU itu adalah dia layanan apa tidak gitu. Kalau museum kan layanan ya. Nah, jadi dia bisa mendapatkan itu. Mudah-mudahan nanti juga Museum Baskia Abdullah juga bagian dari itu ke depan ya. Dan sekarang pun saya lihat ya program-programnya kan sudah ke publik ya. Jadi museum itu menjadi ruang publik untuk apa? Untuk kebudayaan yang inklusif gitu ya, yang untuk menyatukan kita di bangsa ini. Nah, di museum sendiri kan juga udah banyak banget ya Pak kegiatan gitu. Dan kita juga ada pameran, kita juga punya tempat untuk pameran temporer dan itu gratis untuk seniman-seniman yang mau siapapun pameran di situ. Iya betul ya, gitu. ya. Nah, menurut Bapak nih strategi apa sih yang harus disiapkan untuk menjadi badan layanan umum untuk Museum Baskia Abdullah sendiri gitu misalnya? Ya kalau pertama itu ya ada persyaratan substantifnya gitu ya. Kalau dia itu
dia layanan apa tidak selama ini gitu ya. Itu kita siapkan sebagai publik layanan. Ya apa sih berkaitan layanan gitu ya. Administrasinya juga sama, dia nanti tata kelolanya bagaimana gitu ya. Jadi hal-hal itu harus disiapkan oleh setiap museum sehingga dia bisa membuka ruang untuk peningkatan layanan itu. Nah, tentu langkah-langkah yang dilakukan salah satunya misalnya ya mungkin ruangan pameran temporer kita, ada ruang publik untuk orang bisa bersama-sama. Tentu tidak cukup hanya itu, tapi dalam rangka peningkatan layanan tentu ada program yang kita buat. Jadi orang berkunjung itu ada program juga ya untuk menguatkan museumnya, sehingga ada event misalnya. Nah itu yang akan menguatkan, dan langkah-langkah itulah menurut saya yang harus kita siapkan di samping sebetulnya peningkatan SDM kita gitu ya. Dan harapan saya pelibatan anak-anak muda siapapun bisa di dalamnya. Mulailah perencanaan untuk membawa masyarakat dengan komunitas, itu yang menurut saya sih yang harus kita kita kuatkan ke depan ya. Semoga Museum Basketball Abdullah juga jadi lebih baik ya karena ada ya. Nah, aku mau info ini ke teman-teman kalau Museum Basketball Abdullah itu ada banyak sih sebenarnya kegiatannya, yaitu ada seminar, workshop, lomba, terus ada pameran, termasuk pameran seni rupa bersama nih Pak. Ada tanggal 24 September di pembukaannya. Yang pameran itu akan berlangsung 1 bulan sampai tanggal 24 Oktober 2021. Nah, bagaimana sih Pak tanggapan Bapak terkait nih kegiatan-kegiatan yang udah diadain di Museum Basuki Abdullah? Oke. Ya, saya melihat selama ini banyak program itu sudah apa yang diinginkan masyarakat gitu ya. Bahkan menurut saya itu waktunya pun diatur. Misalnya bulan ini sebetulnya masyarakat membutuhkan A gitu. Kita buat itu sehingga orang datang dengan sini. Nggak diminta pun akan datang gitu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya pameran-pameran yang dilakukan itu salah satu melaksanakan kebijakan yang sudah dibuat oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan melalui keluarnya Undang-Undang Pemajuan itu, bahwa museum, taman budaya, dan kesenian harus membuka diri sebagai ruang publik. Nah, di dalam pasal 41 disebutkan setiap orang tuh berhak mendapat layanan dari kita. Setiap orang tuh berhak mendapatkan layanan informasi. Jadi itu yang harus kita penuhi gitu ya, sehingga museum memberikan peran itu kepada seniman, anak-anak sekolah, dan budayawan siapapun bisa beraktivitas di museum kita. Ya toh? Nah, tentu kita akan menghilangkan stigma sebetulnya bahwa museum itu yang gelap, kumuh, dan lain-lain gitu ya. Udah hilang. Nah, hilang itu semua tuh, dan itu sudah kita lakukan. Saya lihat dulu ada misalnya mural ya, waktu itu dilakukan oleh teman-teman museum ya toh, yang 3 dimensi kan menarik ya. Orang tertarik karena ada beda dengan yang lain gitu ya, ada sesuatu. Jadi baru itu apa sih gitu ya. Nah, jadi orang akan mengikuti gitu ya. Kepo, jadi kepo. Nah, itu artinya bahwa pengelola museum itu tidak sama seperti pengelola kelurahan gitu ya. Dia mestinya seperti bank ya, ada marketingnya, dia tahu pasar gitu ya. Kapan dia berbuat A, kapan berbuat B. Dan harapan saya Museum Basuki Abdullah dengan program-program itu bisa meningkatkan layanannya. Apa yang kita harapkan? Dia dirasakan kehadirannya di tengah masyarakat. Itu yang penting. Jadi dia tidak terasing dari lingkungannya, dia bisa memberikan sesuatu kepada siapapun. Itulah fungsi museum ke depan ya. Terutama bagi anak-anak muda kita yang mungkin anak kita gitu ya, siapapun lah yang yang akan berkunjung, ada sesuatu yang mereka dapatkan dari museum. Tentu informasi gitu ya. Pas yang keempat dari fungsi museum menginformasikan, mengkomunikasikan koleksi kita kepada masyarakat, kan melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan mengkomunikasikan. Itu kan tugas museum. Itu yang dilakukan melalui melalui program-program yang sudah dirancang oleh teman-teman di Museum Basuki Abdullah gitu ya. Ya, jadi Museum Basuki Abdullah seperti yang Ibu Kepala Museum selalu bilang, Museum Basuki Abdullah milik masyarakat gitu ya. Nggak cuma milik pribadi gitu Pak. Ya. Sebelum menutup, jadi Bung Karno itu pernah menyebutkan dalam sebuah buku yang dikarang oleh Cindy Adam, dalam Penyambung Lidah itu, beliau begini katakan, tidak satu pun koleksi yang kumiliki akan dijual, istilahnya begitu ya. Tapi kalaupun Anda minta, saya akan kasih songket, saya akan kasih tenun gitu. Tidak satu pun akan kita jual. Tapi biarlah masyarakatku nanti akan menyimpan. Ketika aku tiada, biarlah masyarakatku yang akan menyimpannya dalam museum. Betapa pentingnya museum. Nah, pemikiran Bung Karno, banyak koleksi beliau itu
tidak akan diapa-apakan, akan kita simpan. Kalau saya meninggal, biarlah nanti disimpan di museum itu. Ya, jadi betapa pentingnya museum. Tentu begitu juga Mus Badul gitu ya. Nah terakhir sahabat Museum Basuki Abdullah, sahabat baru gitu ya. Saya berpantun gitu ya. Apalah guna berternak ketan kalau tidak untuk dinikmati? Apalah guna sebuah peringatan kalau tidak untuk diteladani? Yang kedua, bernyanyi burung di dusun raya, terbang hingga ke dahan tinggi. Mari kunjungi museum kita untuk pengingat memori Pertiwi. Jangan lupa follow Instagram kami di @musbadul, Twitter di mus_BA, Facebook di Museum Basuki Abdullah, serta YouTube di Museum Basuki Abdullah. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Selesai sudah bincang-bincang kita sama Pak Fitra nih. Terima kasih Bapak sudah hadir di acara yang baru. Sama-sama. Nah kita ya, nih Pak. baru ini punya kayak slogan gitu loh Pak. Ya. Katanya itu Museum Basuki Abdullah seru. Jadi kalau saya bilang baru, Bapak kita sama saya ngomongnya Museum Basuki Abdullah seru gitu ya Pak. Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Baru Museum Basuki Abdullah seru. Ya.